saudara semua yang ada di rumah dan dimanapun berada pagi ini. Dari kediaman kami di Subatu-Batu, program ini dilancarkan, ditampilkan buat kita semua. Kita akan menyembah Tuhan untuk hormat kemuliaan bagi nama Yesus di surga. Saudara yang ada di rumah, jemaat yang ada di rumah, mari kita bersama menyembah Tuhan. Siapkan hatimu. Haleluya. Hadirmu sangatlah berharga. Wajahmu
memuliakan nama-Mu. Kami hormati Engkau. Kami sanjung nama-Mu. Engkau baik, sungguh teramat baik. Kasih setia-Mu besar bagi kami. Haleluya. Kalau kami ada hari ini semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih karunia-Mu. Sebab itu ku sembah, ku puji, ku muliakan, ku agungkan Tuhan, Bapa yang ajaib, Bapa yang bertata di atas pujian umat-Nya, Bapa yang dekat, Bapa yang sungguh baik, Bapa yang selalu peduli bagi kami. Anugerah-Mu besar, ya Tuhan, kemurahan-Mu besar, rancangan-Mu yang terbaik bagi umat-Mu yang mengasihi-Mu. Haleluya. Kami rindu menyenangkan-Mu, kami rindu memuliakan-Mu, kami rindu mengeluh-elukan nama-Mu. Sebab Engkau besar, Engkau mulia, Engkau dahsyat, Engkau hebat. Tuhan tiada duanya. Engkau Bapa yang esa, yang kami sembah, yang kami muliakan. Oh senang, terpujilah nama-Mu. Kau Bapa-Ku yang baik, selamanya. Besar ajaib nama-Mu, agung mulia Tuhan-Ku, selamanya. Haleluya. Besar Engkau Tuhan, mulia nama-Mu, selama-lamanya. Oh senang, Kau layak disembah, Kau layak dimuliakan. Kaulah segalanya bagi kami. Kami mengasihi-Mu, ya Aba Bapa-Ku. Biar pujian kami berkenan dan menyukakan Tuhan. Haleluya. Glory. Mulialah Yesus. Menempatku. Oh Tuhan, Bapa-Ku yang ku percaya. Selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory. Kami mulai ibadah kami pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Damai saja Tuhan, damai saja Tuhan.
Dalam situasi pandemi ini, tidak ada kekuatan yang bisa meluputkan kami selain kekuatan Tuhan. Selain Yesus Tuhan yang kami percayai. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami muliakan, Engkau yang kami hormati saat ini di tempat ini dan di setiap rumah umat-umat Tuhan. Biar Engkau dimuliakan dan disenangkan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau. Haleluya. Hosana. Hosana. Kami akan dengarkan firman-Mu Tuhan. Yang tinggal
Tuhan saja. Harta dunia tak lagi ada artinya. Apalagi dalam situasi pandemi seperti ini. Hanya kebenaran yang menyelamatkan kami dari maut. Bukan harta, pangkat, dan kedudukan kami. Tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan sangatlah bermakna. Kepuasan jiwa kami tak sebanding dengan permata. Terima kasih buat kasih setia Tuhan yang besar atas kami. Kami bersyukur dan kami akan dengarkan suara Tuhan berbicara bagi kami, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Umat Tuhan yang di rumah, shalom. Kita akan dengarkan firman Tuhan pagi ini yang saya beri tema berani berbeda. Markus pasalnya yang kedua, Markus pasalnya yang kedua, mulai ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ juga ada beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tilammu, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, lalu pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Puji Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Saudara, sahabatku semua, dimanapun Anda berada malam ini, harusnya program live streaming ini ditayangkan dari gereja kita, dari GBI Kasih Karunia di Sidamanik. Tetapi karena berhubung hari ini mulai dari malam hingga pagi sampai sekarang hujan deras, jadi kita semua live dari
rumah saja, karena kita belum punya mobil. Setelah ini saya percaya Tuhan akan menciptakan mujizat, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Berani berbeda itu firman Tuhan, tema firman Tuhan yang saya akan bagi kepada kita semua. Apa yang saya pelajari dari pembacaan firman Tuhan pada hari ini, di mana kita menemukan beberapa hal penting, tetapi dua saja yang saya akan bagi buat saudara hari ini. Yang pertama, yang berbeda itu belum tentu salah. Laptopnya agak sedikit bermasalah, saudara. Yang berbeda itu belum tentu salah. Kenapa saya katakan seperti itu? Apa yang kita baru baca di dalam ayatnya yang ketiga, ada 4 orang. Mereka ini orang-orang biasa. Mereka masyarakat biasa. Mereka bukan orang-orang high class. Mereka bukan orang-orang berpendidikan. Tetapi apa yang kita pelajari dari apa yang tertulis, yang saya sudah bacakan kepada saudara, mereka melakukan sesuatu yang berbeda, yang orang-orang lain sebelumnya belum pernah melakukan itu. Orang-orang lain sebelumnya belum pernah berbuat hal yang seperti itu. Tetapi mereka berani melakukannya. Bukan soal salah dan benar, bukan soal boleh apa tidak, tetapi apa yang ada di dalam benak keempat orang ini, yaitu jiwa-jiwa harus dipertemukan dengan Yesus Tuhan. Ini yang perlu direnungkan, ini yang perlu dimengerti, ini yang perlu didalami dengan baik oleh setiap pribadi gereja Tuhan, anak Tuhan hari ini, bahwa yang terpenting dari semua kehidupan kita bergereja adalah jiwa-jiwa harus dibawa, dipertemukan kepada Tuhan Yesus. Jadi aturan itu baik, aturan perlu, tapi jangan terlalu kaku dengan peraturan. Jangan terlalu kaku dengan liturgi. Jangan terlalu kaku dengan aturan-aturan yang sudah dibuat oleh gereja kita selama ini. Karena itu tidak membawa orang semakin dekat kepada Tuhan. Itu semua hanya supaya menertibkan. Tetapi yang perlu dan yang paling perlu kita lakukan hari-hari ini, pertemukan jiwa-jiwa dengan Tuhan Yesus. Ada amin? Saya akan baca buat saudara kembali, biar kita lebih memahami ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang keempat. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam. Tempat orang lumpuh itu berbaring. Jadi apa yang diperbuat oleh keempat orang ini, ketika mereka tidak menemukan jalan untuk masuk ke rumah, karena rumah itu penuh sesak dengan jiwa-jiwa, mereka tidak berpangku tangan, mereka tidak berdiam diri, dan mereka tidak membuat sebuah forum diskusi. Kenapa? Karena kalau kita lakukan ini, nanti kayak mana melanggar aturan. Nanti kalau kita buat begini kayak mana, apa kata orang. Nanti kalau kita buat begini, apa kata yang punya rumah. Mereka tidak buat diskusi forum-forum begitu. Tetapi yang ada di benak mereka, yang ada di hati mereka,
Bagaimana caranya supaya jiwa ini, orang lumpuh ini berjumpa dengan Yesus? Itu aja yang ada di benak mereka. Soal yang lain-lain kesampingkan dulu. Soal peraturan kesampingkan dulu. Soal liturgi kesampingkan dulu. Yang paling utama, jiwa harus berjumpa dengan Tuhan. Jiwa harus bertemu dengan Tuhan tanpa terhalangi, tanpa terkendala oleh aturan-aturan mahir. Haleluya. Kebiasaan kita seringkali mementingkan apa kata orang. Itu kebiasaan kita. Menjaga perasaan orang. Itu kebiasaan kita, orang-orang percaya pada umumnya. Kita sensitif. Sehingga apa? Kita lebih mementingkan apa kata orang daripada apa kata Tuhan. Kita lebih menjaga perasaan orang daripada perasaan Tuhan. Tapi kamus itu tidak berlaku bagi keempat orang yang betul-betul mereka berjuang dengan sekuat tenaga, segenap kemampuan. Bagaimana caranya mereka bahu-membahu supaya orang lumpuh ini, orang yang cacat rohani ini kalau sekarang, orang yang lemah imannya kalau sekarang, orang yang belum bertobat kalau sekarang, orang yang brengsek kalau sekarang, bagaimana supaya ini, jiwa ini bisa berjumpa dengan Tuhan tanpa terkendala oleh berbagai macam peraturan-peraturan yang dibuat. Tidak ada pintu karena sesak orang, tidak ada jalan. Tapi keempat orang ini berani berbeda. Saya katakan kepada saudara, yang berbeda itu belum tentu salah. Itu poin yang pertama yang perlu kita perhatikan. Yang berbeda itu belum tentu salah. Tergantung siapa yang menilai. Kalau yang menilai orang yang tidak bertobat, dia akan hitung untung ruginya. Atap rumah dibobol, dirusak, berapa kerugiannya? Itu kalau yang melihat orang yang tidak bertobat. Kalau yang melihat orang Farisi ahli Taurat yang sok rohani, mereka bilang, ini tidak lazim, ini nggak biasa, nggak ada di gereja kami peraturan macam begini, nggak ada di tempat kami aturan yang model begini. Ini melabrak aturan, ini menabrak aturan. Berarti ini nggak rohani. Itu mungkin penilaian orang Farisi dan ahli Taurat. Tapi kalau orang rohani, saudara perhatikan, orang rohani menilai segala sesuatu secara rohani. Untung rugi kesampingkan, persoalan kesampingkan. Nomor satukan, jiwa harus berjumpa dengan Tuhan. Dan itu yang dibuat oleh keempat orang ini. Mereka berupaya. Gak ada jalan, oke. Mari kita manjat. Saudara bisa bayangkan, 4 orang mengangkat 1 orang sakit, dan itu ditandu, mengangkat ke atas, ke hubungan rumah. Ini sebuah pergumulan. Ini sebuah masalah. Jadi saudara bisa bayangkan, tapi karena mereka berani berbeda, sehingga kata putus asa, kata menyerah, kata pasrah dijauhkan dari kamus mereka. Haleluya. Dan itu yang perlu dikerjakan oleh gereja Tuhan hari ini. Jangan ada kata menyerah, jangan ada kata pasrah, tapi kita harus berjuang untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus supaya hidupmu dipulihkan. Katakan amin. Perjumpaan dengan Yesuslah yang merubah segalanya. Kalau kita belum berjumpa dengan Tuhan Yesus,
tidak akan mungkin kita bisa berubah. Sekalipun kita melayani, sekalipun kita majelis, sekalipun kita bekerja, kalau engkau belum berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka rohanimu belum diubahkan. Jadi pentingnya perjumpaan dengan Tuhan itu di atas segala-galanya, dari semua aturan, ya, dari semua liturgi, dari semua konsep yang kita bangun. Perjumpaan dengan Tuhanlah di atas segala-galanya. Haleluya. Itu yang dilakukan oleh yang 4 orang itu. Yang 4 orang ini berani berbeda, berani membuat terobosan baru, tidak terlalu memikirkan apa kata orang. Yang penting jiwa-jiwa dipertemukan dengan Tuhan. Itu yang penting dalam benak dan pikiran ke-4 orang ini. Jiwa-jiwa harus dipertemukan dengan Tuhan. Tidak perlu berdebat-berdebat, tidak perlu ribut-ribut, tapi mereka bersehati untuk menggotong dan menaikkan, membawa jiwa ini kepada Tuhan. Tidak perlu pakai panitia. Haleluya. Tidak perlu pakai panitia, tidak perlu pakai protap, tidak perlu pakai perpu segala macam. Pokoknya jiwa-jiwa harus ditolong, jiwa-jiwa harus diperhatikan. Mereka harus berjumpa dengan Tuhan. Itulah konsep pelayanan yang sebenarnya, mempertemukan jiwa-jiwa dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Haleluya. Yang kedua, jauhkan prasangka buruk. Ini harusnya tidak boleh ada di gereja Tuhan. Berprasangka negatif, berprasangka buruk kepada orang lain, kepada sesama, kepada pendeta, bahkan kepada Tuhan pun. Kadang banyak orang Kristen berprasangka buruk, menuduh Tuhan berlaku kurang adil, menuduh Tuhan berlaku pilih kasih. Itu semua masuk dalam kategori prasangka buruk. Ketika ayat 5 berkata Yesus menyembuhkannya dan berkata, "Dosamu sudah diampuni," langsung terjadi rapat kecil-kecilan, langsung terjadi komplain, langsung ada demo dari siapa? Dari ahli Taurat, orang Farisi yang merasa mereka lebih rohani. Kenapa begitu? Karena menurut mereka yang layak mengampuni dosa itu hanya Tuhan saja, hanya Allah di surga.
yang bisa mengampuni dosa. Mereka nggak tahu bahwa Allah itu sudah turun ke bumi dalam bentuk manusia, dalam pribadi Yesus Kristus. Jadi saudara, kalau tidak sama denganmu, jangan langsung buru-buru menuduh orang lain salah. Kalau tidak seirama dengan pengajaranmu, jangan buru-buru menjudge pengajaran orang salah. Karena itu kelemahan gereja, itu kekurangan gereja di akhir zaman ini. Mereka banyak belajar di teologi, banyak belajar di seminari, tapi kita kurang belajar di kaki Tuhan. Saya ulangi kepada semua orang percaya yang mendengar program ini. Kekurangan gereja di akhir zaman ini, kita banyak belajar, banyak menimba ilmu, dan itu baik. Di teologi, di seminari, di seminar-seminar, kita ikuti dengan serius. Tetapi kita kurang duduk diam belajar di kaki Tuhan. Kita kurang merendahkan diri belajar sama Tuhan, guru yang paling agung itu. Sehingga kita gampang mengkomplain orang, gampang memprotes orang, gampang menjudge orang salah dan keliru ketika tidak seirama dengan pengajaran kita. Dan itu yang dikerjakan oleh orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Bahkan mereka menjudge Tuhan Yesus. Saudara bisa bayangkan? Kenapa demikian? Karena menurut mereka ini salah, ini nggak benar, nggak seirama dengan kami, nggak satu aliran, nggak satu doktrin dengan kami. Sehingga mereka menjudge, you salah, you nggak benar. Kalau kita sama-sama belajar di kaki Tuhan, saya percaya kalau guru kita satu, kalau guru agung kita satu, harusnya pengajaran kita pun satu. Betul apa salah? Haleluya. Kalau kita belum tahu belajar dengan Tuhan, kalau kita belum mengerti pengajaran orang, gali kebenaran, belajar sungguh-sungguh setiap hari. Jangan hanya belajar duduk di bangku seminari, tapi kurang duduk di kaki Tuhan. Nah, saudara tahu berteologi itu kan dua, teologi by books, yang pertama, yang kedua, teologi by experience. Teologi by books itu belajar otodidak bisa, belajar di bangku sekolah teologi seminari bisa, itu teologi by books. Tapi teologi by experience ini nggak dipelajari di bangku kuliah, nggak dipelajari di bangku seminari. Ini dipelajari mana? Duduk di kaki Tuhan, merendahkan diri, bergumul, berdoa, berpuasa. Di situ namanya teologi by experience. Dan gereja harus masuk ke metode belajar yang kedua ini, teologi by experience. Itu yang perlu kita pelajari. Supaya apa? Supaya Tuhan disenangkan. Dan pengajaran kita memberkati jemaat. Pengajaran kita nggak lagi membuat perguncingan di luar sana, nggak lagi membuat saling timbul friksi dan perdebatan di luar sana. Tapi pengajaran kita diamenkan jemaat karena betul-betul terinspirasi dari Roh Kudus yang didasari oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi ribut orang Farisi, ribut ahli Taurat, nggak benar ini dia nih. Ini bukan dari Tuhan ini. Mereka selalu bilang begitu. Ini bukan dari Tuhan. Kenapa? Karena Yesus selalu membuat mujizat pada hari Sabat, selalu menyembuhkan pada hari Sabat, selalu berbuat baik pada hari Sabat. Sehingga mereka bilang ini bukan dari Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak menghormati hari Sabat. Kalau dari Tuhan harus menghormati hari Sabat. Yesus sudah buat perumpamaan. Kalau dombamu jatuh, kambingmu jatuh ke lubang, lembumu jatuh ke lubang, tidakkah engkau menolongnya walaupun pada hari Sabat? Jadi kalau menyembuhkan, berbuat baik pada hari Sabat dibolehkan. Sudah gamblang jelas ucapan Yesus. Tapi ucapan itu tidak pernah masuk dalam hati mereka, sehingga mereka berupaya untuk membunuh Yesus. Kenapa? Karena bagi mereka pengajaran Tuhan ini bertentangan, padahal Yesus sudah buat dalil kebenaran. Jadi jangan selalu berpikir kalau nggak sama orang lain dengan kita langsung salah, nggak sama orang lain dengan kita itu bidat, nggak sama orang lain dengan kita bilang sesat. Mari kita sama-sama menggali
kebenaran, belajar kebenaran, supaya kita tidak seperti orang Farisi dan ahli Taurat ini yang selalu berprasangka buruk sama orang, berprasangka buruk sama gereja orang, berprasangka buruk sama pendeta orang. Saya khawatir kalau gereja model begini akan tertinggal pada akhir zaman. Mari kita baik-baik hari ini memperhatikan kekristenan kita. Mari kita memperhatikan kehidupan rohani kita. Supaya apa? Karena tujuan Tuhan ialah supaya semua orang diselamatkan. Amin. Bukan ribut soal pengajaran kita hari ini. Karena soal pengajaran dari zaman Bahelak pun sudah diributkan itu, saudara-saudara. Jadi hari ini kita fokus untuk memenangkan jiwa. Kita fokus untuk mempertemukan jiwa-jiwa dengan Tuhan. Jangan berdebat pada porsi orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang hanya ribut, yang hanya komplain, yang hanya protes, tapi mereka tidak berbuat sesuatu di kerajaan Tuhan ini. Mereka hanya sibuk dengan merasa diri paling baik. Mereka sibuk dengan merasa diri paling rohani. Mereka merasa sibuk dengan merasa mereka paling pintar. Tapi mereka tidak membuat sebuah terobosan di kerajaan Tuhan ini seperti 4 orang bodoh, 4 orang biasa, 4 orang yang tidak diperhitungkan ini, yang berbuat sesuatu, mengerjakan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan tahukah saudara, model 4 orang yang sederhana inilah yang sedang dicari oleh Tuhan hari-hari ini. Dan saya berharap, saya rindu saudara dan sayalah ke-4 orang itu yang mau bergerak, tidak duduk seperti orang banyak yang sedang menonton Tuhan. Saudara bisa bayangkan, ke-4 orang ini tidak bisa membawa orang sakit kepada Tuhan karena banyak kali orang duduk di situ, bising orang di situ yang tidak berbuat apa-apa. Jadi sekarang ini gereja pun bising, banyak orang yang tidak buat apa-apa. Taunya apa? Protes, komplain, bersungut-sungut, minta diperhatikan, minta dibesuk, nyalahin pendeta kalau kurang perhatiannya. Sibuk seperti itu sekarang. Harusnya kita sibuk memperbaiki diri untuk semakin berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Amin. ke-4 orang ini, mereka ada pusing nggak? Lu mau salahkan kami, yang punya rumah mungkin mau omelin kami, atau nanti yang punya rumah akan bilang, "You ganti rugi ya, itu belakangan bisa diatur. Yang penting nomor 1, jiwa diselamatkan. Nomor 1, jiwa dimenangkan. Nomor 1, jiwa bertemu dengan Tuhan Yesus." Itulah tugas gereja. Haleluya. Haleluya, itu tugas gereja. Dan siapakah gereja itu? Gereja itu adalah saudara dan saya yang harus bergerak. Tidak pasif seperti penonton yang banyak di sekitar Tuhan. Tidak ngoceh-ngoceh seperti orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, ahli Taurat yang selalu berprasangka buruk terhadap Tuhan. Mereka sibuk dengan dunianya, sibuk dengan pengajarannya, sibuk dengan materinya, tapi tidak sibuk menjangkau jiwa. Jadi tugas kita hari ini, mari kita sibuk memperhatikan jiwa-jiwa. Mari kita sibuk menolong jiwa-jiwa. Mari kita sibuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Supaya apa? Supaya kerajaan surga penuh. Supaya surga penuh. Karena Tuhan yang bilang itu, rumahku harus penuh, kata Tuhan. Dan itu adalah tugas kita semua. Haleluya. Mari umat Tuhan yang ada di rumah, kita bangkit berdiri. Meskipun saudara di rumah, kita berdiri supaya kita lebih rileks. Kita naikkan pujian bersama. Dari refnya saja, yang ku ingini Tuhan saja. Haleluya. Yang ku ingini Tuhan saja. Harta dunia, harta dunia tak lagi ada artinya. Tunggal dalam
Tuhan saja. Harta dunia, harta dunia tak lagi ada artinya. Tinggal dalam hadiratmu sangatlah bermakna. Kepuasan jiwaku tak sebanding dengan permata. Terima kasih buat kebenaran Tuhan yang sudah disampaikan bagi kami saat ini Bapa. Biar Roh-Mu mencamah dan melawat setiap kami, setiap umat-Mu yang stay di rumah. Kuasa-Mu mencamah dan melawat setiap mereka, hingga Roh-Mu memberikan kelegaan, kelepasan, sukacita, kekuatan bagi mereka, jalan keluar dari segala persoalan-persoalan yang sedang mereka hadapi hari ini, sehingga mereka dan kami semua tidak perlu takut menghadapi hari esok. Kami tidak perlu cemas, kami tidak perlu khawatir. Tuhan perlindungan kami, Tuhan kota benteng kami, Tuhan gembala kami yang baik. Doaku bagi umat-Mu, luputkan mereka Tuhan, jagai mereka Tuhan, hindarkan mereka dari COVID-19. Ada malaikat Tuhan yang berkemah di sekeliling orang benar, yang meluputkan mereka dari malapetaka. Kesehatan, kekuatan, berkat, takut akan Tuhan, itulah yang menjadi bagian umat-Mu saat ini. Terima kasih Aba Bapa yang baik, besar kasih karunia-Mu bagi kami, bagi semua orang percaya yang stay di sini menonton mendengarkan program ini. Terima kasih Bapa, kami sudahi ibadah kami pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Umat Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari hari ini sampai Maranatha. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama kita katakan, amin. Tuhan memberkati.